Shalom, damai di hati. Kita bersyukur kepada Tuhan kita boleh berjumpa lagi di Renungan Harian Keluarga untuk edisi Rabu 17 September 2025. Saya percaya kita semua ada dalam keadaan diberkati oleh Tuhan. Saat ini kita akan lagi disapa oleh kebenaran firman. Sebelum itu marilah berdoa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur kepadamu ketika kami boleh menikmati lagi hari yang Engkau beri untuk kami jalani dalam setiap perjuangan kehidupan kami. Maka sungguh kami menyadari bahwa kehidupan ini ada dalam tuntunan dan dalam pemeliharaanmu. Maka di saat ini lagi Bapa, melalui renungan harian keluarga, di channel YouTube Gemi Maranatha Paslaten, kami akan disapa oleh kebenaran firman-Mu yang meneguhkan kami dan mengarahkan hidup kami pada kehendak-Mu. Maka kami bermohon, kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami semua, dimanapun kami ada, supaya kami dapat memahami firman-Mu bagi kehidupan masing-masing kami. Maka terpujilah Engkau, ini kami yang bersyukur dan bermohon di dalam nama Yesus. Amin. Bacaan Alkitab di hari ini terdapat dalam Injil Matius pasal 25 ayat 37 sampai ayat 40. Injil Matius pasal 25 ayat 37 sampai ayat 40 ditulis seperti ini. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Demikian bacaan Alkitab. Tema renungan kita adalah mengasihi tanpa pamrih adalah gaya hidup orang benar. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Dalam dunia yang seringkali didorong oleh motif pamrih, media sosial yang penuh dengan pamer kebaikan, dan budaya yang selalu mencari pengakuan, gaya hidup kasih tanpa pamrih menjadi sesuatu yang sangat kontras dan menarik perhatian. Yesus mengajarkan bahwa kasih yang sejati tidak perlu digembar-gemborkan karena ia akan berbuah dengan sendirinya. Ketika kita mengasihi tanpa pamrih, kita tidak hanya menyentuh hidup orang lain, tetapi juga menyentuh hati Allah sendiri. Setiap tindakan kasih yang tulus, betapapun kecilnya, dianggap oleh Yesus seolah-olah dilakukan kepadanya secara langsung. Dalam cerita tentang penghakiman terakhir, Yesus menggambarkan respons mengejutkan dari orang-orang benar. Mereka bertanya kapan mereka melakukan segala tindakan pelayanan dan kasih itu kepada Yesus. Respons ini menunjukkan bahwa kasih sejati adalah kasih yang tidak menyadari kehebatannya sendiri. Orang-orang benar dalam cerita ini tidak menyadari bahwa mereka telah melakukan sesuatu yang istimewa. Mereka menolong orang lapar, orang haus, orang asing, orang telanjang, orang sakit, dan orang yang di dalam penjara bukan karena mereka ingin mendapat pujian atau pahala dari Allah, melainkan karena kasih telah menjadi sifat alami dari mereka. Ini adalah ciri khas kasih yang sejati, tidak mencari pengakuan, tidak mengharapkan balasan, dan tidak merasa superior karena telah berbuat baik. Kasih seperti ini lahir dari hati yang telah diubahkan oleh kasih Allah, sehingga mengasihi sesama menjadi natural seperti seseorang bernafas. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, mari kita memeriksa motivasi di balik perbuatan baik kita. Apakah kita melakukan kebaikan karena ingin dilihat orang, atau karena kasih telah menjadi gaya hidup kita yang natural?
Apakah kita mencari kesempatan untuk membantu orang lain, ataukah kita menunggu sampai ada yang meminta bantuan? Orang benar dalam cerita ini secara spontan merespons kebutuhan di sekitar mereka tanpa menunggu instruksi khusus atau mencari pengakuan. Kasih mereka mengalir seperti mata air yang tidak pernah kering. Ingatlah bahwa setiap kali kita mengasihi sesama tanpa pamrih, kita sedang mengasihi Yesus sendiri. Tidak ada tindakan kasih yang terlalu kecil untuk tidak diperhatikan oleh Allah. Biarlah setiap hari kita hidup dengan mata dan hati yang terbuka untuk melihat orang yang membutuhkan di sekitar kita, dan dengan tangan yang siap untuk memberikan pertolongan tanpa mengharapkan balasan apapun. Inilah gaya hidup orang benar yang sesungguhnya. Amin. Saudaraku, marilah kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah menyapa kami semua lagi melalui renungan harian keluarga ini. Biarlah firman-Mu ini akan terus mengajar kami untuk senantiasa mampu hidup dalam kasih yang tulus, tanpa mencari pujian, tanpa mengharapkan pamrih, tapi betul-betul kami hidup mengasihi karena Engkau Allah yang telah terlebih dahulu mengasihi kami semua. Sehingga kasih yang tulus akan menjadi gaya hidup kami sebagai orang yang benar, yang akan terus kami hidupi dalam waktu-waktu kehidupan yang Engkau perkenankan bagi kami. Karena itu kami berdoa memohon Engkau memberkati kami semua dalam menjalani hari-hari kehidupan ini. Dimanapun kami berada, kami percaya berkat-berkat-Mu akan terus tercurah menjadi bagian kehidupan kami. Pribadi lepas pribadi, keluarga, rumah tangga kami masing-masing, kami akan mengalami berkat-berkat keberhasilan, kesuksesan, tapi juga berbagai limpahan rezeki yang daripada-Mu. Karena itu tuntunlah kami Bapa dalam menjalani kehidupan ini, sehingga kemana kami melangkah, kesana berkat-Mu teralami bagi kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa, apapun pergumulan-pergumulan hidup kami saat ini, kami percaya Engkau selalu setia untuk menolong kami. Maka terpujilah Engkau Bapa, ini kami yang mengucap syukur dan bermohon. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Demikian renungan harian keluarga untuk hari ini. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, tapi juga like, komen, dan bagikan video ini. Dan yang ingin memberi persembahan, silakan melalui kris yang tersedia. Tuhan Yesus berkati kita semua. Shalom, damai di hati.